Dari sektor digital, kita mendapatkan perkembangan yang menarik mengenai Indonesia. Yang pertama adalah bahwa Indonesia diprediksi akan tetap memimpin ekonomi digital di Asia Tenggara. Hal itu berdasarkan laporan di mana akan ada perputaran uang sebesar 90 miliar dolar di ekonomi digital Indonesia yang cukup tinggi di antara negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Dari dua kabar baik tersebut, tentu memang ada hal-hal yang masih harus terus dikerjakan. Kita jangan cukup puas sampai di sini karena tantangan ke depan juga akan makin berat. Tadi kita masih mendapatkan PR yang cukup besar terkait bagaimana kita membangun infrastruktur internet di seluruh Indonesia secara merata dengan kecepatan yang sangat tinggi. Halo warga digital dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Heru Sutadi di kanal Republik Digital. Di kanal ini kita akan banyak membahas mengenai perkembangan digitalisasi baik di Indonesia maupun di dunia. Di kanal ini kita akan banyak memberikan informasi, berdiskusi, serta ngobrol tentang berbagai perkembangan teknologi digital, perkembangan telekomunikasi, teknologi informasi, kecerdasan buatan, perlindungan data, keamanan siber maupun digital lifestyle. Semoga warga digital semua dalam keadaan sehat karena memang cuaca di November 2024 ini nampaknya masih tidak menentu, kadang masih cukup panas, terik, kadang juga memang hujan yang sangat lebat. Namun begitu, dari sektor digital kita mendapatkan perkembangan yang menarik mengenai Indonesia. Yang pertama adalah bahwa Indonesia diprediksi akan tetap memimpin ekonomi digital di Asia Tenggara. Hal itu berdasarkan laporan di mana akan ada perputaran uang sebesar 90 miliar dolar di ekonomi digital Indonesia yang cukup tinggi di antara negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Yang kemudian yang kedua adalah Indonesia juga naik peringkat yang cukup signifikan, naik 2 peringkat ke posisi 43 dunia berdasarkan riset yang dilakukan International Institute for Management Development World Digital Competitiveness Ranking. Sehingga ini artinya Indonesia naik 2 peringkat meski di sisi lain masih kalah dibanding 3 negara Asia Tenggara lainnya. Ekonomi digital Indonesia yang diprediksi menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara di 2024 ini disampaikan dalam laporan Ekonomi Southeast Asia 2024 yang diterbitkan oleh Google, Temasek, dan Bain & Company. Dinyatakan bahwa di 2024 ini diprediksi ekonomi digital Indonesia akan mencapai 90 miliar dolar. Ini tentu peningkatan yang cukup pesat sebesar 13% dibanding tahun 2023 lalu yang hanya 82 miliar dolar. Mengapa ini terjadi? Disampaikan dalam laporan tersebut bahwa hal ini terjadi karena banyaknya inovasi yang dilakukan oleh platform e-commerce sehingga meningkatkan pengalaman pengguna secara signifikan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital Indonesia pada saat ini. Kemudian yang kedua adalah internet Indonesia penggunanya juga tumbuh signifikan. Memang kalau kita lihat di We Are Social, angkanya masih di 200 juta, kurang dari 200 juta. Tapi sebenarnya mungkin ada perlu yang dikoreksi dari laporan tersebut adalah bahwa real pengguna internet Indonesia telah mencapai di atas 200 juta. Inilah yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia cukup pesat dan angkanya juga cukup tinggi. Bahkan
Dilaporkan juga dalam laporan tersebut bahwa jika dibandingkan ekonomi digital Indonesia di 2018, dalam laporan yang serupa, ekonomi digital Indonesia pada saat itu baru 27 miliar dolar. Sehingga ketika sekarang mencapai 90 miliar dolar, ini artinya ekonomi digital Indonesia telah tumbuh 3 kali lipat dalam kurun waktu 6 tahun. Jika kita melihat prediksi di awal, memang diprediksi di 2025 ekonomi digital Indonesia akan bergerak pada angka 100 miliar dolar. Walaupun beberapa tahun kemudian direvisi menjadi 133 miliar dolar. Walaupun nampaknya angka 90 miliar dolar masih jauh ketika kita untuk mencapai 133 miliar dolar di 2025, tapi nampaknya kalau untuk mencapai 100 miliar dolar di 2025 ini bisa terwujud. Kalau kita lihat isi dari laporan yang disampaikan dalam Economy Short Asia 2024 ini, memang ada beberapa sektor digital yang menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Katakanlah misalnya perjalanan online. Ini diproyeksi tumbuh 24% menjadi 9 miliar dolar. Kemudian juga adanya perkembangan pinjaman digital yang diantisipasi mencapai 9 miliar dolar dalam GMV, sementara pengiriman makanan dan media daring diharapkan tumbuh masing-masing 6 miliar dolar dan 8 miliar dolar. Sehingga Indonesia menjadi negara dengan GMV atau Gross Merchandise Value ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. GMV merupakan total nilai pembelian yang dilakukan masyarakat Indonesia khususnya melalui platform digital. Ya sederhananya, GMV ini merupakan pendapatan yang dihasilkan dari akumulasi belanja masyarakat. Sehingga diprediksi pertumbuhan ini akan terus berlanjut di masa mendatang. Ada dua alasan. Yang pertama itu adalah fondasi ekonomi Indonesia yang makin kuat. Kemudian tentunya adalah adanya teknologi baru seperti AI yang memungkinkan pertumbuhan yang lebih inklusif di masa mendatang. Memang kita juga harus melakukan satu introspeksi. Kenapa misalnya angka 133 miliar dolar itu agak sulit tercapai di 2025. Kita memiliki beberapa catatan. Yang pertama tentu meski internet Indonesia juga telah cukup bagus, tapi masalah pemerataan masih juga terkendala. Menurut laporan, masih ada 20% wilayah yang 3T masih belum mendapatkan internet dengan baik. Kemudian yang kedua adalah dukungan kecepatan internet. Memang internet kita tumbuh cukup pesat dalam waktu 10 tahun gitu ya, 2014 ke 2024. Dari 2,5 megabit per second menjadi 23 sampai 24 megabit per second di 2024. Ini ada 10 kali peningkatan. Namun demikian, yang perlu kita kritisi juga adalah pada saat itu di 2014, internet Indonesia berada dalam posisi keempat, kelima dari negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Sementara di 2024 ini kita berada di posisi 9 dari 11 negara. Tentunya perjuangan belum bisa dikatakan selesai. Tantangan ini harus juga dijawab karena kalau ketika kita bicara kebutuhan kecepatan internet untuk menyikapi atau juga menjawab kebutuhan untuk menggunakan AI, kemudian juga misalnya sekarang ramainya live shopping segala macam, ini juga dibutuhkan kecepatan internet yang tinggi, termasuk juga dukungan untuk digital creator gitu ya. Karena tanpa dukungan internet dengan kecepatan tinggi, proses upload, download segala macam juga akan terkendala tentunya. Selain kita bicara infrastruktur internet di Indonesia, Google, Temasek, Bain & Company juga memperkirakan bahwa adanya kebutuhan infrastruktur pusat data di Indonesia yang mengalami penambahan kapasitas sebesar 268% dalam beberapa tahun mendatang. Ini tentu saja diperlukan kesiapan pusat data tersebut yang akan membantu juga penyerapan tenaga kerja serta ahli di bidang kecerdasan buatan, pengoperasian pusat data, dan juga bagaimana AI dapat dimaksimalkan untuk kebutuhan bisnis dan sektor lainnya. Ini yang kemudian juga dianggap dalam penelitian tersebut juga pemerintah penting untuk mengatasi beberapa
prioritas utama. Yang pertama itu tadi bagaimana infrastruktur dan kebijakan yang mendorong inovasi AI atau artificial intelligence atau kecerdasan artificial. Yang kemudian kedua adalah mendorong talenta dan juga adopsi AI. Ini penting karena kalau tanpa talenta yang mumpuni, tentu juga bagaimana kita mengadopsi AI juga akan terkendala. Dan yang ketiga adalah bagaimana memastikan penerapan kecerdasan buatan di berbagai institusi dan bisnis dilakukan secara bertanggung jawab. Kemudian juga dilaporkan bahwa sampai sekarang memang terlihat Singapura masih menjadi pusat kapasitas pusat data yang ada di Asia Tenggara, di mana pada semester 1 2024 ini ada 973 megawatt, sehingga Indonesia menempati peringkat kedua dengan 202 megawatt. Sementara Malaysia ada di posisi berikutnya dengan 94 megawatt. Di semester 1 2024 memang kita ketahui bahwa sejumlah investasi pusat data di Indonesia ini datang dari berbagai perusahaan teknologi raksasa. Kabar baik berikutnya adalah bahwa daya saing digital Indonesia naik 2 peringkat. Hal ini berdasarkan dari riset International Institute for Management Development World Digital Competitiveness Ranking IMD WDCA 2024 yang mengungkapkan bahwa peringkat daya saing Indonesia naik 2 peringkat ke posisi 43 dunia dari total 67 negara. Kalau kita lihat memang dalam 5 tahun terakhir ini daya saing digital Indonesia terus naik dari posisi misalnya di 2020 itu posisi 56, kemudian naik lagi di 53, kemudian naik lagi di posisi 51. Tahun lalu kita berada di posisi 45 dan sekarang berada di posisi 43. Namun demikian, bila mana kita bandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya, peringkat Indonesia masih agak tertinggal. Indonesia tercatat hanya unggul dari Filipina. Bisa kita ketahui ya, beberapa negara Asia Tenggara misalnya Singapura, mereka berada di posisi 1, kemudian Malaysia berada di posisi 36, Thailand di 37, Indonesia 43, dan Filipina di 61. Bagaimana kemudian riset ini dilakukan? Terlihat bahwa ada 52 kriteria penilaian peringkat daya saing di suatu negara. Ya, kalau bisa kita perhatikan dari 52 kriteria penilaian peringkat tersebut, kecepatan internet pita lebar di Indonesia ini dinilai masih sangat lambat, hanya menempati posisi 66 dari 67 negara, sehingga memang perlu ada perbaikan yang cukup signifikan dan cepat terkait bagaimana kita mendorong memastikan internet berkecepatan tinggi hadir di seluruh penjuru negeri Indonesia. Kemudian juga memang dalam hal pembajakan software, kita juga masih masuk negara dengan tingkat pembajakan software yang cukup buruk ya. Kita berada pada posisi 63, kemudian juga pendidikan dan pelatihan teknologi juga 63, kemudian juga artikel riset mengenai katakanlah kecerdasan buatan yang terbit di jurnal Scopus juga masih 63 gitu ya. Jadi makin sedikit angkanya, peringkatnya dia makin bagus, sementara posisi makin jauh itu akan makin tidak bagus gitu ya. Jadi kalau kita berada di posisi 63 artinya kita tidak cukup bagus gitu ya, bahkan termasuk yang buruk gitu. Kemudian juga ada hal yang cukup bagus ya, bahwa keberhasilan daya saing digital Indonesia ini naik 2 peringkat ini karena didongkrak oleh tingginya angka investasi teknologi. Nah, memang untuk hal lainnya adalah adanya prestasi dari peningkatan penggunaan layanan perbankan dan finansial gitu ya. Kemudian juga adanya investasi telekomunikasi dan juga venture capital untuk perusahaan teknologi. Dari 2 kabar baik tersebut, tentu memang ada hal-hal yang masih harus terus dikerjakan. Kita jangan cukup puas sampai di sini karena tantangan ke depan juga akan makin berat. Tadi kita masih mendapatkan PR yang cukup besar terkait bagaimana kita membangun infrastruktur internet di seluruh Indonesia secara merata dengan kecepatan yang sangat tinggi. Banyak negara di Asia Tenggara misalnya sudah menargetkan untuk membangun kecepatan internet minimal 100 megabit
per second. Ini artinya kalau posisi Indonesia sekarang baru mencapai 24 sampai 25 megabit per second, kita perlu kerja keras 4 kali lipat untuk bisa mencapai 100 megabit per second. Kemudian yang kedua, memang pusat data di Indonesia sedang tumbuh, sehingga ini juga ada perlu kesiapan untuk bagaimana mendorong hadirnya pusat data di Indonesia yang memang sudah berbasis kecerdasan artifisial, sehingga perlu dukungan listrik, perlu dukungan sumber daya manusia, perlu dukungan juga lahan segala macam yang ya kita harapkan perkembangan ini juga akan mendorong perkembangan ekonomi digital Indonesia secara keseluruhan. Jadi kita bicara juga talenta digitalnya juga dikembangkan, dan kalau sekarang ini sudah talenta digital yang arahnya adalah bagaimana kita menggunakan kecerdasan buatan. Karena betapapun kecerdasan buatan ini juga menjadi game changer ya dalam bagaimana kita mengembangkan ekonomi digital ke depannya. Ya kita harapkan bahwa Indonesia sekali lagi jangan hanya menjadi pasar masuknya perusahaan-perusahaan besar dunia yang menawarkan untuk Indonesia menggunakan kecerdasan buatan yang mereka miliki. Tapi memang kita juga harus sebagai negara yang mengkreasikan kecerdasan buatan, memiliki teknologi kecerdasan buatan. Kemudian juga para akademisi juga perlu didorong dan didukung bagaimana mereka juga bisa melakukan penelitian-penelitian teknologi baru dengan kemudian dimasukkan ke jurnal-jurnal yang memang dikenali secara internasional. Ya, kita sudah bicara ngalor ngidul mengenai bagaimana tadi yang pertama itu kita bicara bahwa Indonesia diproyeksi menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, kita juga naik 2 peringkat dalam hal competitiveness di bidang digital. Tapi memang sekali lagi jangan berpuas diri, kerja belum selesai. Terima kasih bagi warga digital yang telah menyaksikan tayangan ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk memberikan like dan juga subscribe serta share video ini bila mana dirasa video ini memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Heru Sutadi undur diri. Kita akan ketemu lagi di episode yang mungkin lebih menarik, akan membahas hal-hal juga yang kekinian, isu-isu aktual, dan juga bagaimana perkembangan digital di Indonesia. Ya, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa.